Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Dita. Kita hari ini akan membahas mengenai perilaku demokratis di era keterbukaan informasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengimplementasikan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Yuk simak materi makna demokratis dan prinsip demokratis. Ibu ingin bertanya, dari manakah kata demokrasi berasal? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Anak-anak, apakah ada yang tahu makna demokratis itu apa? Yang tahu bisa maju ke depan ya. Saya bisa, Bu. Bisa dijelaskan di depan ya. Menurut buku yang pernah saya baca, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Betul sekali ya jawabannya. Demokratis menurut Mustari adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Cara berpikir maksudnya bahwa seseorang yang memiliki sikap demokratis itu memandang bahwa semua orang memiliki nilai yang sama sebagai manusia. Dalam arti, tidak ada yang lebih berkuasa atau superior, atau tidak ada yang lemah atau inferior. Selanjutnya, bersikap. Seseorang yang memiliki sikap demokratis itu punya sikap menghargai, menerima, tidak diskriminatif, atau tidak memandang latar belakang, status, atau perbedaan yang lainnya. Kemudian bertindak. Seseorang yang demokratis itu terwujud dalam perilaku nyata bahwa hak dan kewajiban seseorang dianggap setara dengan hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Yuk, simak penjelasannya. Prinsip-prinsip demokrasi ada 10. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Yang keempat, rule of law. Yang kelima, pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, hak asasi manusia. Yang ketujuh, pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, otonomi daerah. Yang kesembilan, berkeadilan sosial. Dan yang terakhir, kemakmuran. Yang pertama, demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, segala aspek dalam sistem dan penyelenggaraan kenegaraan, termasuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, harus selalu didasarkan pada nilai dan kaidah dasar ketuhanan. Sederhananya, saat kita menjalankan negara atau demokrasi, semua aturan, keputusan, dan perilaku pemimpin maupun rakyat harus didasarkan pada nilai agama dan moral yang baik, bukan sekedar nafsu atau kekuatan massa. Misalnya, dalam membuat peraturan atau undang-undang, memilih pemimpin itu harus menghasilkan kebaikan dan keadilan sesuai ajaran moral dan agama. Seorang pemimpin atau pejabat juga harus tahu bahwa semua tindakan mereka tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat saja,
tetapi juga dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya berdasarkan pada kekuatan fisik, jumlah massa, atau naluri semata, melainkan harus didasarkan pada kecerdasan. Ada 3, yaitu intelektual, rohaniah, dan emosional. Arti intelektual berarti kemampuan berpikir logis dan rasional. Arti rohaniah yaitu aspek spiritual, moral, etika. Kemudian yang ketiga, emosional. Seorang pemimpin harus bisa mengelola emosi, berempati, membangun hubungan interpersonal. Selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Konsep tersebut diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Singkatnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan jalannya negara, atau bisa diwujudkan melalui pemilu, perwakilan, dan perlindungan hak dasar. Selanjutnya, demokrasi dengan rule of law. Artinya adalah suatu sistem negara yang menggabungkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dengan supremasi hukum atau rule of law. Artinya bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, namun dalam pelaksanaannya harus tunduk pada hukum untuk mencegah kekuasaan mayoritas atau pemerintah menjadi sewenang-wenang. Selanjutnya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Suatu sistem di mana kedaulatan rakyat dijamin melalui pembagian kekuasaan negara yang bekerja sama dan saling mengawasi untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Konsep tersebut biasa dikenal dengan trias politika atau dipopulerkan oleh filsuf Prancis yang bernama Montesquieu. Yang pertama ada legislatif atau pembuat undang-undang, biasanya adalah DPR. Kemudian ada eksekutif atau pelaksana undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara, biasanya adalah presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri. Selanjutnya, yudikatif atau pengawas dan penegak hukum, serta mengadili pelanggaran hukum, biasanya adalah MA dan MK. Selanjutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Sebuah sistem pemerintahan yang demokratis harus didasarkan pada HAM dan bertujuan untuk melindungi, menjamin, dan menegakkan HAM tiap warga negaranya. Setiap demokrasi membutuhkan HAM, misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk berpartisipasi, persamaan di depan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya bahwa lembaga peradilan termasuk hakim dan pengadilan harus bebas dari penuh tekanan atau campur tangan dari pihak manapun. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada hukum dan fakta. Seorang hakim juga harus bersifat netral dan objektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah otonom harus berlandaskan dengan
bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai serta praktek demokrasi. Contohnya melalui pemilihan umum daerah atau pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain. Kemudian, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas rakyat memilih pemimpin, tetapi juga seberapa adil hasil dari sistem politik tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Jadi, prinsip demokrasi berkeadilan sosial untuk mewujudkan pemerataan dan kesetaraan kesempatan dalam bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ini menekankan bahwa prinsip ini merupakan model pembangunan yang menempatkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dan keadilan sosial atau kemakmuran. Demokrasi ini juga berfungsi untuk menciptakan rule of law atau kepastian hukum dan sarana untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan dirasa sudah cukup, selanjutnya kalian bisa scan kuis di infografis ini ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.